Halo Sobat Sanjuara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself, my name is Dian Septiani with NPM 234111175. Ready to unlock the future of business? Welcome to my high energy dive into the introduction to digital business. The world is transforming at light speed, and understanding this digital shift is the ultimate key to success. Let's fire up this journey. Sebelumnya udah ada yang tahu belum sih apa itu digital? Jadi, digital adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi. Kalau dulu orang tulis pakai surat kertas, sekarang pakainya lewat chat online. Kalau dulu orang dengar musik pakai kaset, sekarang bisa menggunakan streaming Spotify. Nah, perubahan dari cara lama ke cara pakai teknologi, itulah yang disebut dunia digital. Selanjutnya, aku akan membahas mengenai munculnya transformasi digital. Sebelum menjadi digital yang modern seperti saat ini, digital telah melewati 3 era transformasi, yaitu apa aja sih? Mari simak berikut ini. Yang pertama, digitisasi. Ini adalah tahap awal mengubah data atau proses yang tadinya manual atau analog menjadi bentuk digital. Contohnya, dokumen kertas di-scan menjadi file PDF, lalu catatan keuangan manual dimasukkan ke Excel. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan memudahkan penyimpanan atau pengelolaan data. Masuk ke era kedua, yaitu digitalisasi. Setelah data jadi digital, tahap selanjutnya adalah menggunakan teknologi digital dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Contohnya, seperti toko fisik, mulai jualan online lewat website atau marketplace. Perusahaan mulai memakai sistem ERP atau software akuntansi. Tujuannya untuk mengubah cara kerja agar lebih cepat, efisien, praktis, dan terhubung teknologi. Selanjutnya masuk ke era terakhir, yaitu era ketiga, yaitu transformasi digital. Ini adalah tahap paling luas dan strategis, bukan hanya pakai teknologi, tapi mengubah seluruh model bisnis dan budaya kerja agar lebih modern. Contohnya, bank yang tadinya fokus pada layanan offline sekarang membuat aplikasi mobile, chatbot, dan sistem AI untuk seluruh operasinya. Perusahaan mengubah cara melayani pelanggan, mengambil keputusan, dan berinovasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menciptakan nilai baru, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan membuat bisnis tetap kompetitif dalam era digital. Selanjutnya yaitu ada karakteristik utama dalam bisnis digital. Karakteristiknya ada 3 nih, apa aja sih? Yang pertama, berfokus pada pelanggan. Maksudnya, bisnis digital selalu menjadikan pelanggan sebagai pusat perhatian utama. Mereka menggunakan teknologi seperti aplikasi, website, media sosial, dan data seperti riwayat belanja atau kebiasaan pelanggan untuk memberikan layanan yang terasa pribadi dan sesuai kebutuhan tiap orang. Contohnya, kamu sering cari produk skincare tertentu, maka marketplace akan menampilkan rekomendasi produk yang serupa. Yang kedua yaitu pendekatan berbasis data. Keputusan bisnis tidak lagi hanya berdasarkan feeling atau pengalaman semata, tetapi berdasarkan hasil analisis data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, misalnya data penjualan, perilaku, pelanggan, dan tren pasar. Kemudian, dianalisis untuk menentukan strategi terbaik. Contohnya apa? Contohnya, menentukan produk mana yang harus dipromosikan karena terbukti paling dicari. Dan yang ketiga ada pola pikir agile atau pola pikir lincah. Bisnis digital harus cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Alih-alih membuat selanjutnya ada pola pikir agile atau pola pikir lincah. Bisnis digital harus cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Alih-alih membuat rencana jangka panjang yang kaku, lebih baik menggunakan pendekatan agile, artinya bekerja dengan langkah kecil, cepat mencoba ide baru, lalu memperbaikinya jika perlu. Contohnya, jika tren belanja berubah, perusahaan langsung menyesuaikan strategi promosi hitungan harian atau minggu, bukan menunggu berbulan-bulan. Selanjutnya ada digitalisasi, dan transformasi digital. Yang pertama, digitisasi itu mengubah informasi atau proses dari bentuk analog
ke digital. Contohnya, dokumen kertas dipindai jadi file PDF atau kaset musik diubah jadi file MP. Tujuannya untuk apa? Supaya data lebih mudah disimpan, dicari, dan digunakan. Selanjutnya ada digitalisasi. Digitalisasi menggunakan teknologi digital untuk memperbaiki proses bisnis. Contohnya seperti toko konvensional, mulai memakai sistem kasir komputer, aplikasi penjualan online, atau software akuntansi. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk membuat pekerjaan lebih cepat, efisien, dan terhubung. Dan selanjutnya yaitu ada transformasi digital, yaitu perubahan menyeluruh dalam strategi dan cara kerja bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital. Contohnya, perusahaan tidak hanya jualan offline, tapi membangun platform online, layanan pelanggan otomatis, analitik data pelanggan, dan model bisnis baru. Tujuannya untuk apa? Untuk bukan cuma pakai teknologi, tapi benar-benar mengubah budaya kerja, strategis bisnis. Lalu selanjutnya, mendorong inovasi. Setelah transformasi digital, bisnis jadi lebih siap untuk terus inovasi. Contoh, cepat membuat fitur baru, menyesuaikan tren pasar, atau menciptakan solusi untuk pakai teknologi. Tujuannya agar bisnis tetap unggul dan tidak kalah bersaing. Selanjutnya membahas pentingnya fokus pada pelanggan. Fokus yang pertama yaitu pengalaman personal. Maksud dari pengalaman personal ini yaitu bisnis digital menggunakan data dan teknologi untuk memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan setiap pelanggan. Contohnya, aplikasi belanja menampilkan rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja kamu. Yang kedua, keterlibatan omnichannel. Bisnis memberikan pengalaman yang terpadu dan konsisten di berbagai saluran seperti website, aplikasi, media sosial, atau toko fisik. Sebagai contoh, kamu bisa mulai belanja aplikasi, lalu mengambil barangnya langsung di toko. Yang ketiga, peningkatan berkelanjutan. Bisnis terus mengumpulkan masukan dari pelanggan melalui survei, review, data perilaku, dan lain sebagainya untuk memperbaiki produk, layanan, dan pengalaman pengguna. Contohnya, perusahaan sering memperbarui fitur aplikasinya berdasarkan keluhan atau saran pelanggan. Fokus yang keempat yaitu keunggulan kompetitif atau loyalitas jangka panjang. Dengan fokus pada pelanggan, bisnis bisa menarik perhatian pelanggan dan mempertahankan pelanggan lebih lama dibanding pesaing. Pelanggan yang puas akan terus menggunakan produk atau jasa tersebut, bahkan merekomendasikannya ke orang lain. Ini memberikan keuntungan bersaing sulit ditiru untuk perusahaan lain. Singkatnya, bisnis digital yang benar-benar fokus pada pelanggan akan lebih unggul karena pelanggan merasa dihargai, puas, dan akhirnya menjadi loyal. Nah, selanjutnya yaitu pemanfaatan data dan analitik. Yang pertama, pengumpulan data. Maksudnya, bisnis digital menggunakan informasi dari berbagai sumber, misalnya website, aplikasi, media sosial, transaksi penjualan, survei pelanggan, dan lain-lain. Tujuannya agar perusahaan punya gambaran lengkap tentang perilaku dan kebutuhan pelanggan. Nah, yang kedua yaitu analisis data. Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis menggunakan alat atau teknik statistik untuk menemukan pola, tren, atau peluang baru. Contohnya, melihat produk mana yang paling sering dibeli pada hari tertentu atau jenis promosi yang paling efektif. Nah, yang ketiga, keputusan berdasarkan data. Perusahaan tidak asal mengambil keputusan loh, tapi menggunakan hasil analisis untuk menentukan langkah bisnisnya. Misalnya menentukan strategi pemasaran, mengatur stok barang, atau merancang promo berdasarkan perilaku pelanggan. Yang keempat, keunggulan kompetitif. Ini maksudnya perusahaan yang mampu memanfaatkan data dengan baik bisa unggul dari pesaingnya loh. Karena mereka punya strategi yang lebih tepat sasaran, cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar, dan memahami pelanggan lebih baik dibanding kompetitor yang hanya mengandalkan intuisi. Contoh sederhananya, misal ada dua toko online yang menjual produk yang sama. Toko A menggunakan data untuk melihat jam ramai dan jenis produk favorit, lalu menyesuaikan promosi. Sedangkan toko B asal pasang promo tanpa analisis. Hasilnya, tentu toko A akan lebih unggul dan cepat berkembang. Artinya, strategi bisnis disusun berdasarkan hasil analisis data, sehingga lebih kuat dan kompetitif dibanding pesaing. Nah, selanjutnya yaitu ada penerapan metodologi Agile. Ini menggambarkan cara kerja pendekatan Agile dalam mengembangkan produk atau menjalankan proyek digital. Berikut makna tiap tahapnya.
Yang pertama ada plan atau perencanaan, tahap awal untuk menentukan tujuan proyek, kebutuhan pengguna, serta rencana kerja. Contohnya, tim menentukan fitur apa yang akan dibuat, target waktu, dan siapa yang bertanggung jawab. Yang kedua ada build atau pembangunan. Tahap ini bukan langsung membuat semua fitur sekaligus, tapi mengembangkan secara bertahap dalam iterasi kecil. Contohnya, dalam 1 atau 2 minggu, tim hanya fokus membuat satu bagian fitur, lalu lanjut ke bagian berikutnya setelah diuji. Yang ketiga ada tes atau pengujian. Setelah setiap bagian selesai dilakukan uji coba untuk memastikan fungsi berjalan baik, jika ada masalah langsung diperbaiki. Contohnya, fitur baru diuji oleh tim QA atau pengguna internet untuk mencari bug atau kekurangan. Yang keempat ada deploy atau peluncuran. Setelah diuji dan siap, produk atau fitur diluncurkan ke pengguna lalu dikumpulkan umpan balik untuk perbaikan berikutnya. Contohnya, aplikasi versi beta dirilis ke publik, lalu tim mendengar masukan untuk iterasi selanjutnya. Intinya, metode agile itu fleksibel dan cepat beradaptasi, tidak menunggu proyek selesai 100% baru diuji, tapi dikerjakan sedikit demi sedikit, diuji, diperbaiki, diluncurkan, ulang lagi. Dengan begitu, proses lebih cepat sampai ke pengguna dan kualitasnya meningkat secara bertahap. Nah, selanjutnya ada teknologi baru dalam bisnis digital. Yang pertama ada cloud computing atau komputasi awan. Ini adalah teknologi yang memungkinkan kita mengakses penyimpanan data aplikasi atau layanan komputasi lewat internet tanpa harus punya server sendiri. Contohnya Google Drive, Dropbox, atau layanan hosting website. Manfaatnya apa? Manfaatnya lebih fleksibel, hemat biaya, dan bisa digunakan dari mana saja. Yang kedua ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Teknologi yang membuat sistem komputer bisa berpikir dan belajar seperti manusia, misalnya mengenali pola, membuat keputusan, atau memberi saran. Contohnya, chatbot layanan pelanggan, rekomendasi film di Netflix, atau sistem pendeteksi wajah. Manfaatnya, proses jadi lebih cepat, akurat, dan otomatis. Nah, yang ketiga yaitu Internet of Things, yaitu teknologi yang menghubungkan perangkat fisik ke internet sehingga mereka bisa mengumpulkan data dan saling berkomunikasi. Contohnya, smartwatch yang memantau detak jantung, lampu rumah pintar yang bisa dikendalikan lewat HP. Manfaatnya apa? Manfaatnya membuat sistem jadi lebih pintar, efisien, dan mudah dikendalikan jarak jauh. Intinya, ketiga teknologi ini membantu bisnis menjadi lebih modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Nah, selanjutnya membahas mengenai membangun SDM melek digital. Yang pertama, literasi digital. Artinya, kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi dan alat digital dengan efektif. Contohnya, bisa memakai Microsoft Office, mengoperasikan sistem online, mengakses informasi di internet dengan benar, dan paham cara menjaga keamanan data pribadi. Yang kedua, pembelajaran berkelanjutan. Dunia digital cepat berubah, jadi karyawan harus terus belajar hal baru secara rutin, bukan hanya sekali saja. Contohnya, ikut pelatihan online, workshop, teknologi terbaru, atau belajar skill digital baru agar tidak ketinggalan. Yang ketiga ada kolaborasi lintas fungsi. Karyawan dari berbagai bagian, misalnya marketing, IT, keuangan, harus bekerja sama dan saling berbagi keahlian digital. Contohnya, tim marketing bekerja dengan tim IT untuk membuat kampanye online, atau bagian keuangan berkoordinasi dengan IT untuk sistem pembayaran digital. Nah, yang keempat ada adaptabilitas. Kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan perusahaan teknologi atau sistem kerja baru. Contohnya, saat perusahaan beralih ke sistem digital baru, karyawan tidak kaget atau menolak, tapi mau belajar dan menyesuaikan diri. Nah, selanjutnya membahas mengenai masa depan bisnis digital. Yang pertama, otomatisasi meningkat. Maksudnya apa? Maksudnya, ke depan semakin banyak pekerjaan dan proses bisnis yang akan dijalankan secara otomatis menggunakan kecerdasan buatan AI dan robotik. Tujuannya, meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat proses bisnis. Okay, and that's wrap up our exciting journey. Remember this, digital transformation isn't just an opinion, it's the requirement for survival and growth. Be customer-centric, be data-driven, and be agile. Be mastering these principles, you'll be ready to lead the future of business. Thank you so much for joining me, and see you next video.